Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas prediksi PTS Matematika kelas 8 bagian 2. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis pembelajaran yang baru. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal ke-11, soal yang pertama sampai ke-10 ada di prediksi PTS Matematika bagian pertama ya. Silahkan searching dan pelajari. Sekarang untuk yang bagian keduanya. Soal yang ke-11, berapa panjang diagonal ruang AG pada kubus ABCDEFGH? Kita bahas bersama-sama ya nak ya. Ini adalah kubus ABCDEFGH. Ini AG yang saya tunjukkan dengan garis putus-putus ini adalah diagonal ruangnya. Nah, panjang diagonal ruang suatu kubus adalah S akar 3. Rumusnya demikian. Jadi, karena panjang rusuknya adalah 10 cm, maka panjang DR atau panjang diagonal ruang pada kubus di samping adalah 10 akar 3 cm. Paham kan anak-anak? Gampang toh? Yuk lanjut. Soal 12. Di sebuah lapangan, Rudi berjalan ke arah timur sejauh 90 meter, kemudian ia berjalan ke utara sejauh 120 meter. Jika ditarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir kedudukan Rudi, maka panjang garis tersebut adalah berapa meter? Nah, kita gambar bersama-sama ya nak ya. Untuk bisa mengerjakan ini nggak usah tanya sama Rudi lagi sibuk. Jadi digambar saja perjalanan Rudi itu bagaimana. Yang pertama itu Rudi berjalan ke arah timur. Kalau pada mata angin maka dia ke arah kanan ya, sejauh 90 meter. Kemudian ke arah utara, berarti kalau arah mata angin ke atas. Nih. Jadi ini 90 meter, kemudian dilanjutkan 120 meter, kemudian ini adalah yang dicari. Misalnya kita simbolkan dengan R. Nah, R itu adalah sama dengan akar dari, ingat ya, Pitagoras ya. 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Teng-teng anak pinter. 90 kuadrat berapa? 8.100. 120 kuadrat. 12-nya dikuadratkan adalah 144. Nolnya tinggal nambah 2 buah. Kita hitung semuanya adalah akar 22.500. Berapa akar 22.500? 150. Jadi jarak titik awal sampai titik akhir kedudukan Rudi adalah 150 meter. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 13. Hitunglah keliling trapesium siku-siku ABCD berikut ini. Ini adalah trapesium siku-siku ABCD. Sisi AB sama dengan sisi AD panjangnya 4 cm, kemudian BC panjangnya 7 cm. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Keliling trapesium adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah,
Untuk mencari panjang CD, karena yang belum tahu itu adalah panjang CD, kita harus membuat garis tinggi T di sini ini sebagai garis bantu. Misalkan ini adalah titik E. Kalian perhatikan semuanya nih. AB 4 cm, BC panjangnya adalah 7 cm. Berarti panjang BE berapa ya? 4 cm juga, dan EC panjangnya adalah 3. Nah, ini saya jelaskan saja ya, saya tulis agar kalian paham. Untuk CD itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 cm tadi asalnya dari BC dikurangi BE. Paham kan? Oke. Sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat. 9 ketemu 25. Jadi CD panjangnya adalah akar 25 sama dengan 5. Nah, kita akan menghitung untuk keliling trapesium. AB berarti 4, ditambah BC berarti 7, ditambah CD berarti 5, ditambah DA 4. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 5, iya. Ditambah 4 lagi, pinter. Jadi keliling trapesium adalah 20 cm. Gampang. Soal 14. Sebuah tangga panjangnya 10 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Tinggi ujung atas tangga yang bersandar di tembok dari tanah adalah 8 meter. Berapa jarak ujung bawah tangga dengan tembok? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus menggambar. Yang digambar apa? Yang digambar tangganya, jangan orangnya yang naik ya. Ini tangganya. Kalau nggak bisa gambar tangga ya digambar segitiganya. Saya juga nggak bisa gambar tangga dengan bagus, jadi saya gambar segitiganya aja. Tinggi ujung atas tangga yang bersandar di tembok dengan tanah itu 8 meter. Berarti di sini 8 meternya. Kemudian panjang tangga 10 meter. Di sini 10 meter. Misalkan jarak ujung bawah tangga dengan tembok, kita misalkan X itu yang dicari. Nah, ngerjakannya pakai apa? Pythagoras. Kita sudah bolak-balik nyanyi tuh di bagian pertama. Nah, panjang X adalah akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Akar 10 kuadrat berarti akar 100 dikurangi 8 kuadrat adalah 64. Tong akar 36 itu adalah 6. Jadi jarak ujung bawah tangga dengan tembok adalah 6 meter. Gampang kan? Soal 15. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Titik D pada AC sehingga BD adalah tinggi segitiga ABC. Berapa keliling segitiga BCD jika AB sama dengan 8 akar 3 cm dan sudut A besarnya adalah 30 derajat. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Agak ribet tapi saya percaya kalian bisa. Coba perhatikan baik-baik. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menggambar soal cerita tadi. Nah, ini adalah segitiga ABC, kemudian siku-sikunya di B. Titik D-nya itu ada pada sisi AC, sehingga BD adalah tinggi segitiga ABC. Yang dicari adalah
keliling segitiga BCD. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kemudian kita pakai dengan rumus perbandingan segitiga. Coba kita gambar dulu ya nak ya, untuk perbandingan sisi segitiga pada sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajatnya. Kalian perhatikan pada segitiga KML ini, sudut K 30 derajat, sudut L 60 derajat, otomatis sudut M-nya siku-siku ya, karena jumlahnya kan 180 derajat. Sisi di depan sudut K atau di depan sudut 30 derajat itu perbandingannya ini 1. Kemudian sisi pada sudut 30 derajat itu akar 3. Sedangkan sisi miringnya itu adalah 2. Jadi perbandingannya seperti itu. Kalau kita bandingkan segitiga ADB dengan segitiga KML, ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Ini 60 derajat, otomatis sudut yang di sini 60 derajat juga. Sehingga berlaku perbandingan AB dibanding dengan BD. Ulangi lagi anak-anak ya. AB ini merupakan sisi miring pada segitiga ADB, ya toh? Paham? Oke, AB yang merupakan sisi miring dari segitiga ADB dibagi dengan BD itu sama dengan, kalau kita bandingkan dengan segitiga ini, kita akan mencari sisi miringnya juga pada segitiga KML. Sisi miringnya mana? KL, ya berarti sama dengan KL dibagi dengan sisi di depan sudut 30 derajat, yaitu LM. Jadi ini KL dibagi dengan LM. Sehingga dengan perkalian silang kita dapatkan BD itu adalah LM dikalikan AB dibagi KL. Kita dapatkan LM-nya berapa ya? LM-nya adalah 1. AB-nya berapa ya? AB-nya adalah 8 akar 3 dibagi dengan KL. KL-nya berapa ya? KL-nya adalah 2. 8 dibagi 2, kita dapatkan 4 akar 3. Kemudian berikutnya kita akan mencari panjang BC. Karena yang dicari adalah keliling BDC. BD-nya sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari panjang BC. Perhatikan untuk segitiga ABC dan segitiga KML. Kita pakai perbandingan yang seperti tadi. CB dibagi dengan AB. CB ini adalah sisi di depan sudut 30 derajat. AB adalah sisi di bawah sudut 30 derajat. Berarti CB dibanding AB harus sama dengan sisi di depan sudut 30 derajat juga, yaitu LM dibagi sisi di bawah 30 derajat, yaitu KM.
Paham ya? Sisi di depan dibagi dengan sisi di bawah sudut 30 derajat sama dengan sisi di depan dibagi sisi di bawah sudut 30 derajat, harus sama. Dengan perkalian silang kita dapatkan BC atau sama dengan CB sama ya nak ya. Sehingga kita dapatkan CB itu sama dengan AB dikalikan LM dibagi KM. AB-nya panjangnya berapa ya AB-nya? AB-nya adalah 8 akar 3. 8 akar 3 kemudian dikalikan LM. LM-nya adalah 1 dibagi dengan KM. KM-nya adalah akar 3. Akar 3 kita sederhanakan ya. Hasilnya adalah 8. Sudah ketemu untuk BC. Kita akan mencari panjang CD. Coba perhatikan untuk panjang CD ini. Kita bisa cari dengan Pythagoras bisa, tapi dengan perbandingan juga bisa. Kita pakai perbandingan saja ya. Kita perhatikan untuk segitiga CDB dan segitiga LMK. Ini sudutnya 60 derajat, jadi kita ambil juga sudut yang 60 derajat di sini perhatiannya. Sisi di depan sudut 60 derajat itu adalah KM. Kalau di sini sisi di depan sudut 60 derajat adalah BD. Sisi miringnya adalah KL. Kalau di sini sisi miringnya adalah BC atau CB sama saja. Nah, perbandingannya bagaimana? CD dibagi dengan CB. Jadi, sisi pada sudut 60 derajat dibagi dengan sisi miringnya sama dengan sisi pada 60 derajat dibagi dengan sisi miringnya, yaitu KL. Jadi CD dibagi dengan CB sama dengan LM dibagi dengan KL atau LK. Kita dapatkan dengan perkalian silang, CD adalah CB dikalikan LM dibagi KL. Tinggal ganti ya CB-nya berapa. Nah, ini tadi kita sudah hitung CB-nya ketemu 8. Kemudian LM-nya adalah 1, KL-nya adalah 2. 8 kali 1, 8 ya, dibagi 2 ketemu 4. Nah, keliling segitiga BCD sekarang sudah ketemu. Kelilingnya BC ditambah CD ditambah DB. BC-nya berapa ya? BC-nya adalah 8 ditambah CD-nya adalah 4. Kemudian DB-nya adalah 4 akar 3. Hitung. Ketemunya berapa ya? Ketemunya adalah 12 ditambah 4 akar 3 cm. Sudah stop sampai di situ, nggak boleh ditambah jadi 16 akar 3 loh ya. Ini berbeda, yang satu ini punya akar 3, yang satu enggak. Jadi sampai sini saja stop, 12 ditambah 4 akar 3 cm. Ngerti anak-anak? Kalau belum paham, ulang lagi ya. Memang agak ribet, tapi sebenarnya itu bisa di logika. Oke, lanjut ya.
Soal 16. Berapakah luas permukaan kubus jika panjang rusuknya 10 akar 3 cm? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk mengerjakan ini coba kita gambar dulu ya biar kalian paham. Nah, kubus ini panjang rusuknya adalah 10 akar 3 cm. Kemudian ada 6 bidang sisi berbentuk persegi. Luas persegi ingat? Oke, rusuk kali rusuk. Sehingga untuk luas permukaan kubus itu adalah 6 kali luas bidang sisi. Sama dengan 6 kali 10 akar 3 kalikan 10 akar 3. Akar 3 kalikan akar 3 menjadi 3 ya. Sehingga ini menjadi 6 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 3. Berapa ya? 1800 cm persegi. Gampang kan? Soal 17. Hitunglah luas permukaan kubus jika jumlah panjang semua rusuknya adalah 36 cm. Nah, kita kerjakan ya nak ya. Jumlah panjang semua rusuknya adalah 12 kali rusuk. Karena ini ada 12 rusuk yang sama panjang. Sehingga ini sama dengan 36 sama dengan 12 kalikan R. R-nya adalah 36 dibagi 12 sama dengan 3. Luas permukaannya adalah 6 kali luas bidang sisi. Sehingga sama dengan 6 kali 3 dikalikan 3. Hitung. Berapa ya nak ya? 6 kali 9. 54 cm persegi. Gampang. Lanjut ya. Soal 18. Berapakah luas permukaan balok dengan panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm? Nah, ini adalah baloknya. Panjangnya itu 6 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 2 cm. Bagaimana rumus luas permukaan balok? 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Karena masing-masing ada sepasang-sepasang bidang sisi yang luasnya sama, ya. Sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar. Berarti 6 kalikan 5. Ditambah panjang kali tinggi. Berarti 6 dikalikan 2. Ya. Ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 5, tingginya adalah 2. Hasilnya berapa ya? 6 kali 5, 30. 6 kali 2, 12. 5 kali 2, 10. Hitung. Berapa ya semuanya ya? Sama dengan 104 cm persegi. Gampang kan? Iya. Lanjut ya. Soal 19. Balok ABCDEFGH luas permukaannya 76 cm persegi. Jika panjang balok 4 cm dan lebarnya adalah 2 cm, berapa tinggi balok? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya.
Baloknya seperti ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya adalah 4 cm, lebarnya 2 cm, tingginya akan kita cari. Diketahui luas permukaannya 76 cm persegi. Rumusnya, luas permukaannya bagaimana? Masih ingat? Ya, sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sehingga ini sama dengan 76 sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar, berarti 4 dikalikan 2. Kemudian panjang kalikan tinggi berarti 4T. Ditambah lebar kali tinggi berarti tambah 2T. 76 dengan 2 kita sederhanakan ya. Hasilnya adalah 38 sama dengan 4 kali 2, 8. 4T ditambah 2T sama dengan 6T. Sehingga 6T sama dengan 38 dikurangi 8. 6T sama dengan 30. Sehingga kita dapatkan T-nya adalah 5. Jadi tinggi balok sudah ketemu. Berapa? 5 cm. Gampang. Soal yang ke-20. Diketahui balok dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi adalah akar 29 cm. Berapa panjang diagonal ruang pada balok tersebut? Masih ingat yang dimaksudkan panjang diagonal ruang? Nah, panjang diagonal ruang balok itu adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi sama dengan akar dari panjangnya adalah 6. Kita ganti ya, 6 kuadrat ditambah lebarnya 5, berarti 5 kuadrat. Ditambah tinggi, akar 29 berarti akar 29 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat adalah 36, 5 kuadrat adalah 25. Akar 29 kuadrat berarti 29. Hitung ini berapa nih ya? Sama dengan akar 100. Berapa akar 100? 10. Berarti panjang diagonal ruang balok adalah 10 cm. Gampang. Thanks a lot ya for learning together with me. Kita ketemu lagi pada video yang lain. Silahkan klik video di samping ini ya untuk pembelajaran kalian. Oke, good luck, sukses selalu buat kalian. Bye-bye.